Masih berlanjut dengan topik masalah OTT pejabat Basarnas. Kita tadi menyinggung soal peran Menko Polhukam Mahfud MD. Kalau tadi Bang Karel sudah menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus, misalnya dalam kasus Sambo, kemudian beberapa kasus yang kasus Indosuria, kasus BTS, Menko Polhukam sudah secara proaktif dan menunjukkan sikap tegas. Dan agak blunder. Ya, tetapi pada akhirnya juga kan kasus Indosuria, kasus BTS juga sampai sekarang juga tidak jelas juntrungannya seperti apa. Tetap juga menjadi tunasabah. Nah, kalau kali ini kan kasus ini melibatkan, setidaknya ada melibatkan institusi KPK, melibatkan institusi TNI. Di TNI ini dibawa Kementerian Pertahanan. Kemudian kalau soal kebijakan pemerintah mengenai hal ini, harusnya ini melibatkan Menteri Hukum dan HAM. Nah, semua institusi ini kan ada di bawah kendali Menko Polhukam. Sejauh ini sangat terbatas statement dari Menko Polhukam. Bahkan terakhir Menko Polhukam, ya kita dengar bahwa statement beliau menyatakan bahwa sudah benar ditangani oleh Puspom TNI. Nah, saya mau bertanya kepada narasumber, kira-kira solusi untuk permasalahan ini kan bukan kasus yang pertama, setidaknya sudah 2 kali, dan keduanya melibatkan perwira tinggi. Kalau tidak salah Pak Kamla juga itu bintang 3 juga ya. Ya. Jadi kalau peristiwa ini tidak dicarikan jalan keluarnya, apakah itu solusi melalui kebijakan pemerintah, entah itu evaluasi atau revisi undang-undang, atau ada semacam MOU antara TNI dengan KPK, TNI dengan Polri, TNI dengan Kejaksaan Agung, kira-kira seperti apa? Mungkin Bang Alfons? Secara fundamental sebenarnya undang-undang yang mengatur tentang kedudukan dan status dalam hal apabila terjadi tindak pidana yang mengkaitkan unsur militer, aturan perundang-undangnya harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada sekarang ini. Sebagai contoh, apakah seorang militer aktif dalam hal melakukan tindak pidana umum tunduk pada peradilan mana, sistem peradilan mana, atau proses penegakan hukum kayak apa yang dijalankan supaya equality before the law itu bisa benar tercermin. Karena sekarang dengan banyaknya unsur-unsur aktif yang masih aktif tapi ada di instansi-instansi yang bukan langsung di bawah Dephan, bukan di bawah unsur instansi militer, ini kemungkinan terjadi penyimpangan serupa ini akan semakin marak di masa mendatang. Dan masyarakat akan menonton bagaimana seolah-olah ada demonstrasi kekuasaan. Kalau mereka melakukan, mereka ini bisa lolos dengan mudahnya karena ada esprit de corps. Dia ditarik oleh instansi dan sebagainya. Dan masyarakat mungkin lama-lama tidak percaya praktek-praktek seperti ini bisa dituntaskan. Bang Karel Tikwalu, ya. Ini apakah ini sebagai suatu langkah mundur atau mungkin bisa disebut sebagai kegagalan dari reformasi? Mereformasi TNI supaya TNI itu tunduk pada kekuasaan sipil. Kekuasaan sipil dalam hal ini ketika Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi memerintahkan bahwa kendali penyidikan atau penyelidikan dalam hal ada tersangka yang melibatkan TNI, tetapi ternyata bisa diabaikan dalam kasus ini. Ya. Bukan di bawah kekuasaan sipil, kekuasaan undang-undang. Ya. Jadi kalau kita ini sipil nanti ada dikotomi sipil militer, bukan. Semua warga negara tunduk pada undang-undang. Ya, ini ya. yang mau jadi payung hukum. Ya. Jadi TNI siapapun dia, termasuk juga aparat negara lainnya, ya, itu memang harus tunduk kepada undang-undang. Nah, undang-undang itu yang bikinkan sipil, ya, dibikinnya di DPR bersama pemerintah. Nah, terkait dengan masalah ini, saya coba mengulang dulu tadi yang Pak Petrus katakan bahwa Pak Mahfud itu membenarkan bahwa penanganan kasus ini
Puspom. Saya khawatir nanti, ya. Kenapa khawatir? Ketika kasus ini nanti naik ke pengadilan, pengadilan mana? Pengadilan korupsi, pengadilan tipikor hanya khusus itu ya. Kalau di Jakarta ini ada di Jakarta Pusat. Nah, terus kemudian pengadilan militer apakah diberi punya kewenangan untuk mengadili koruptor? Korupsi. Nah, ini kan timbul masalah. Makanya Pak Mahfud kok bikin statementnya bikin blunder lagi ini. Nah, itu benar itu. Jadi saya sepakat dengan Bang Karel. Ini menimbulkan permasalahan hukum karena kalau KUH pidana militer itu kan formil, masalah formil, tata cara untuk menegakkan hukum material. Hukum material yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat militer yang bersangkutan, ya jelas Undang-Undang KPK. Nah, tapi kalau misalnya diadili di peradilan militer, lalu pakai undang-undang yang mana? Itu pertanyaannya. Nah, terus kedua ya, mungkin nanti itu closing statement, tapi saya coba membuat solusi supaya KPK tidak menjadi bidikan ya dari lembaga-lembaga atau orang-orang atau pihak-pihak yang kuat dan terancam. Mendingan dia jangan jadi penindakan. Dia hanya menindak para penegak hukum aja. Ya, penegak hukum yang bersalah itu dia tindak. Tapi KPK. Tapi dia memberikan supervisi dengan kewenangannya menyadap, dia memberikan masukan kepada aparat penegak hukum. Ya, polisi, jaksa gitu. Kalau ada di militer dia kasih juga kepada penyidik militer informasi ini ada begini, tapi diawasi oleh KPK. KPK punya kewenangan untuk menindak aparat-aparat ini. Begini, jadi nggak jadi sasaran bidikan ya. Di KPK itu kan terhimpun LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dia urus saja itu. Seorang penyelenggara negara yang profil pendapatannya sekian, kok begini begitu. Dia ubah aja itu sekian ribu pejabat penyelenggara negara di situ. Sehingga dia fokus untuk aparat penyelenggara negara yang makan uang haram ini. Ya, tapi Bang Alfons, bukannya LHKPN itu justru mungkin hanya sebagian kecil yang dilaporkan di LHKPN. Kan belakangan kita bisa melihat kasus-kasus yang melibatkan pejabat pajak, melibatkan pejabat BPN, melibatkan pejabat bea cukai. Kan harta yang dia laporkan itu ya mungkin hanya sebagian kecil dari apa yang dimiliki, sehingga sebenarnya KPK kan punya data yang disampaikan antara lain oleh PPATK. Nah, memang saya sepakat harusnya bahan dari PPATK itu dipadukan dengan LHKPN sehingga KPK tidak sekedar menerima LHKPN itu. Dulu saya ingat yang institusi yang Bang Seles anggotanya KPKPN-nya. Lah itu sangat ditakuti. Karena gini, KPKPN memang ditugaskan untuk meneliti kekayaan pejabat negara. Namanya juga KPKPN kan, Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara. Tapi setelah LHKPN ini dilebur ke dalam KPK, tidak ada kewajiban KPK untuk memeriksa laporan itu. Nah, ini persoalannya. Makanya undang-undangnya pun harus saya nggak baca di undang-undang KPK, undang-undang lembaga KPK itu ada kewajiban KPK harus meneliti, harus menyelidiki. Di Undang-Undang 28 itu. Undang-undang KPK itu. Undang-Undang 28 tentang pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara itu, dengan lahirnya Undang-Undang KPK ada 9 pasal yang dicabut. Jadi selebihnya itu masih termasuk ketentuan mengenai kewajiban melapor sebelum menjabat, selama menjabat, dan setelah menjabat, dan diumumkan ke masyarakat itu. Hanya melapor dan mengumumkan. Dan memeriksa. Kalau itu ada kewajibannya, tugas kita nanti ya melakukan itu, gugatan apa itu? Mungkin bisa gugatan lain-lain itu. Kita bikin gugatan bahwa KPK tidak menjalankan perintah undang-undang. Mereka selama ini abai soal itu. Dan di dalam undang-undang KPK pun ada peran serta masyarakat. Jadi kan tadi kata Pak Daniel tadi kan, jangan cuma laporan LHKPN. Nah, sekarang kalau masyarakat disuruh berpartisipasi, ini Pak Petrus ini punya laporan, dia cuma punya mobil 1, ternyata dia punya mobil 3, masyarakat lapor. Di situ KPK
berperan sehingga preventif dan represifnya berangkat dari alat buktinya, dokumen atau surat. Nah, kalau dia tidak melaporkan secara benar, ada pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu. Nah, jadi ini saya kira kita kembali ke laptop dulu. Jadi persoalan rebutan antara KPK dengan Puspom TNI dalam kasus OTT Basarnas ini harus ada penyelesaian secara hukum. Tidak bisa diselesaikan secara kompromi. Karena problemnya kalau saya lihat masih dicari. Dua-duanya melakukan tindakan sewenang-wenang. Ya. Di mata Puspom TNI, KPK sewenang-wenang. Karena dianggap tidak ada koordinasi, ya. Apalagi harusnya kita duduk sama-sama. Sementara di mata masyarakat, Puspom TNI pun melakukan tindakan sewenang-wenang, datang ambil dan ini urusan kami, karena kami punya anggota. Padahal banyak juga anggota TNI yang ditangkap di polisi, ya di kejaksaan. Puspom diam aja. Kenapa dalam kasus ini menjadi istimewa? Jadi menurut saya kita tunggu dalam 1 minggu ini, kalau tidak ada dari tersangka ini atau keluarganya mengajukan pra peradilan, lebih baik kita masyarakat mengajukan pra peradilan supaya ada kepastian hukum untuk memastikan apakah langkah KPK meng-OTT 3 orang ini atau 2 orang kemarin itu atau beberapa orang itu sah atau tidak menurut hukum. Kemudian juga harus ada putusan yang menyatakan apakah tindakan Puspom TNI datang ke KPK kemudian outputnya adalah kami khilaf dan kami minta maaf, silakan bawa pulang, kami batalkan status tersangka. Karena tidak seharusnya begitu. Harusnya yang datang ke KPK itu adalah pihak kuasa hukum. Apakah kuasa hukum ini tim yang dibentuk oleh TNI sebagai wujud pembelaan terhadap anggotanya, atau penasihat hukum yang ditunjuk oleh 2-3 orang TNI yang dikena OTT ini untuk melakukan pembelaan. Gitu. Termasuk Kalau tidak, pra-peradilan. ini noda ini tetap berada. Ya. Termasuk pra peradilan terhadap penetapan tersangkanya KPK. Iya, jadi ada 2 pra peradilan yang bisa kita satukan untuk kita bawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ya kalau itu mungkin sifatnya solusi kasuistik jangka pendek. Tapi untuk kedepannya kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan supaya peristiwa ini tidak selalu terulang, dan ini jelas mengusik rasa keadilan Kalau kita. ini kita menunggu undang-undang pasti lama. Iya. Ya. Dan selama ini belum ada aturan, pasti KPK udah trauma. Ya. Mungkin polisi juga trauma untuk nangkap TNI. Iya dong. Nah, Emang jadi sudah pernah polisi menangkap TNI? yang paling simpel dan mudah dilakukan itu tadi, Mahkamah Agung menurut pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung diberi wewenang oleh undang-undang membuat peraturan Mahkamah Agung apabila di dalam penyelenggaraan peradilan ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang tidak menjawab kebutuhan ini, seperti kok tim koneksitas ini kok jadi agak susah. Bagaimana kalau tadi kasus yang ada OTT yang memerlukan penanganan cepat, ya 1 kali 24 jam, kemudian hanya karena belum ada tim penyidik koneksitas, dia harus dilepas atau diserahkan ke induknya dengan posisi dia harus bebas. Tapi kalau perma kan tidak mengikat keluar. Mengikat, dia itu perma itu statusnya adalah peraturan perundang-undangan. Jadi dia mengikat. Kita lihat Mahkamah Agung pernah keluarkan perma tentang pemeriksaan terhadap kejahatan korporasi yang dilakukan oleh kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Mahkamah Agung keluarkan itu. Ya, kalau perma mengikat keluar, jadi dia itu melengkapi. ke dalam. Ya, pasal 79 itu sebagai menjawab kebuntuan undang-undang. Ya. Gitu. Ya, kalau SEMA mengikat ke dalam, mengikat Kalau hakim-hakim. SEMA dia tidak mengikat, hanya ke dalam. Kalau perma itu memang itu statusnya peraturan perundang-undangan. Pengganti Pelaksanaan dari aturan yang undang-undang kosong, Mahkamah ya. Agung. Nah, Gitu. saya juga tergelitik nih dengan Pak Petrus bilang kita ajukan pra peradilan. Kalau penetapan tersangkanya dilakukan oleh KPK ke Jakarta Selatan, karena KPK domisili Jakarta Selatan. Kalau penetapan tersangkanya atau pencabutan tersangkanya dilakukan oleh Mabes Polri, dalam hal ini Puspom, kemana pengadilannya? Jakarta Sementara Pusat. Puspom ini kan ke
Mabes Polri kan ada di Jakarta Timur. Puspom di Gambir. Puspomnya di Gambir. Apakah ke Puspomnya atau ke dua-duanya? Mabes Polri-nya? Mabes TNI-nya. Mabes TNI-nya kan di Cilangkap. Bukan, Puspomnya. Puspomnya. Puspom berarti Jakarta Pusat. Jadi satu Jakarta Pusat, ya. Satu Jakarta Selatan. Karena dua-duanya nggak bisa dikoneksitaskan. Nah itu persoalannya. Tapi memang bagi saya ini agak sulit ya, karena permasalahannya aturannya sudah jelas, undang-undangnya sudah jelas. Kalau kita orang awam maunya seperti itu kan begitu. Tetapi pelaksana di lapangan ini lembaga-lembaga penegak hukum termasuk manusianya itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Sekarang apalagi menjadi alat penguasa. Contoh saja sekarang, Harun Masiku itu kemana? Hanya ada KPK bagaimana Harun Masiku keluarkan bahwa KPK mengeluarkan DPO, gitu. Apakah memang Harun Masiku ada di luar negeri atau di rumahnya di sini? Itu ya karena sekarang Tahu di rumahnya. Ya walaupun ada di rumah juga nggak bakal ditangkap juga, orang takut ada, di situ ada siapa. Yang sekarang itu kelihatannya ada kekuatan. Siapa yang kuat itu yang selamat. Walaupun mereka melakukan tindak pidana korupsi. Karena gini, Masiku kalau ketangkap dia nyanyi ya, sekjen partai penguasa bisa kena ini. Yang BTS saja juga ada apa-apain karena dia penguasa. Makanya ini juga tarik menarik Basarnas, jangan-jangan uang besar juga yang udah mengalir kemana-mana. Ya kan partai penguasa ini banyak Pak. Sekarang yang BTS, yang BTS yang 2,5 miliar, John G. Plate, ya gitu jelaskan dari Partai Nasdem karena tidak manut kepada penguasa untuk keluar dari KPP yang hanya 2,5 miliar masuk bui. Terus mana yang 8, sekian triliun lagi yang dinyatakan oleh Pak Mahfud MD, petinggi dari PDIP dan petinggi dari Gerindra ada di situ, nggak ada apa-apa. Kita harus berbicara itu. Kalau secara teori itu memang para pejabat kita ini harus seperti malaikat gitu ya. Nah, para malaikat tuh benar, dia katakan benar, salah katakan salah. Kalau sekarang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Korban jadi tersangka, tersangka jadi korban. Udah itu udah bukan barang baru lagi. Rakyat itu bilang seperti itu. Saya bukan menyelekan ya. Sekarang ketua KPK kok bisa beberapa kali di demo? Itu di dalam aturannya bahwa ketua KPK tidak boleh bertemu dengan koruptor sebagai tersangka. Ya kan bisa. Tapi aman-aman aja. Nah, itu menyedihkan ya. Jadi sangat menyedihkan. Apa yang terjadi dalam kasus OTT pejabat Basarnas ini memang sungguh mengusik rasa keadilan kita, karena mestinya kan institusi KPK itu yang diberikan kewenangan yang sangat besar tidak serta-merta tunduk pada kemauan Puspom TNI. Nah, lebih ironis lagi, ini kan antara dua institusi ini sudah, tadi Pak Petrus bilang saling rebutan, tapi yang seharusnya mengkoordinasikan kok tidak ada sikap, mendiamkan masalah ini. Jadi kita bernegara itu ada sederet pejabat-pejabat tetapi tidak bisa menuntaskan masalah ini. Nah ini kan sudah beruntun ini, mulai dari masalah di institusi Mabes Polri tidak diselesaikan, berbuntut ke masalah di KPK. Jadi kita ini mau jadi apa negara kita kalau begini? Malah sudah muncul gejala yang boleh dikatakan permanen ya, karena udah setahun lebih. Aparat Polri yang ditugaskan ke KPK itu sering menjadi perdebatan di antara pimpinan KPK dengan pimpinan Polri. Ya, bahkan sampai seperti Direktur Penyidikan yang sekarang Kapolda Metro Jaya harus tinggalkan KPK. Ya, kemudian yang kemarin akhirnya ke Lemhanas. Ya, terus kemarin lagi satu mengundurkan diri. Jadi kepatuhan terhadap institusi induk ya
ketaatan terhadap institusi yang sekarang mereka ada di sana itu seperti longgar sekali. Jadi mereka bisa pergi datang sesuka mereka. Nah itu juga jadi masalah sekarang. Tapi saya juga bingung kalau Polri masih mau ikut campur cawe-cawe ke personil KPK. Biarkan KPK sendiri, jangan ikut. Kapolri mau naruh orang, KPK bilang nggak mau, ya dipaksakan harus mau. Nah, kesannya begitu. Aneh kan jadinya. Ini Jadi KPK di bawah Polri. Akhirnya masyarakat menilai di pemerintahan Jokowi ini institusi ini diacak-acak, ya. Soliditas antara pimpinan itu tidak ada sama sekali antara yang satu dengan yang lain. Ya makanya ada yang mengatakan dengan OTT itu harusnya OTT banyak tuh yang triliunan. Kenapa dari ini bintang 3 yang masih aktif? Ini adalah satu, saya bilang ini test case, hati-hati, ya toh. Dan sekarang muncul lagi di berita media, ya toh, bahwa pimpinan KPK mendapatkan teror, bunga karangan dan lain sebagainya. Siapa? Kok dibumingkan begitu? Nah ini harus waspada ini. Kalau misalnya TNI bisa terpengaruh, ya itu namanya resiko para pimpinan KPK, ya itu aja. Resiko jabatan, ya, resiko dia berani untuk mengungkapkan itu. Kita berbicara masalah kebenaran dan tidak benarnya sekarang ini. Nah, coba lihat ke depan nanti. Nah, ini masih belum selesai nih. Ya. Ya, Saya ini kita sudah di penghujung acara ini. Saya mau minta closing statement dari semua narasumber. Mulai dari Pak Karel, kira-kira apa solusi terhadap masalah ini? Ya, solusi saya adalah gini. 1 menit ya. Ya, saran saya adalah KPK kita masih butuhkan, tapi KPK yang tidak seperti yang sekarang. KPK yang mengawasi aparat penegak hukum. Jadi berdayakan aparat penegak hukum, ya, jalankan fungsinya. KPK mengawasi dan menindak, mensupervisi, memberikan informasi. KPK punya kemampuan menyadap, punya kewenangan lebih dari institusi ini. Berikan input, awasi, termasuk penyidik di Polri, termasuk penyidik di pengadilan sipil. KPK fokus pada penindakan aparat penegak hukum. Ini pencegahan, supervisi dan penindakan aparat penegak hukum. Jadi untuk penindakan di luar aparat penegak hukum serahkan pada institusi lain, kejaksaan, kepolisian. Sehingga KPK tidak lagi menjadi sasaran bidikan, malah jadi penengah di antara mereka. Baik, Pak Jenderal Tatang gimana? Closing statement. KPK masih tetap kita butuhkan kalau sesuai dengan tupoksinya, bukan KPK seperti sekarang. Jangan KPK sekarang ricu terus. Jangan sebut sama yang lain, anak buahnya pun juga demo, ya toh. Dan ini awalnya dibentuk KPK kemungkinan karena tidak ada kepercayaannya kepada penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, ya toh. Saya yakin dua lembaga ini tidak suka dengan KPK, ya toh. Ternyata KPK-nya seperti ini. Bagaimana kan pejabatnya dari selain pimpinan kan pejabat di bawahnya deputi penindakan, direktur. Ya, dari polisi, dari kejaksaan kan. Tetapi kan ramai terus. Ya. Apakah ini keramaian karena mungkin loyalitas ganda, loyalitas kepada institusi induknya, tetapi di satu sisi dia juga harus loyal. Tidak, nggak bisa. Walau bagaimanapun juga KPK ada institusi negara yang tidak bisa tunduk kepada Kapolri. Walaupun memang yang pemimpin yang sekarang itu anggota kepolisian, tapi harus secara profesional. Harusnya karena tidak profesional, yang sekarang ini yang bikin ribut, ya toh. Ya kalau seperti ini KPK lebih saya bubarkan aja, kembalikan kepercayaan baik kepada kejaksaan maupun kepada kepolisian. Mampu nggak polisi? Saya yakin polisi siap untuk melaksanakan tugasnya. KPK hari ini ada di persimpangan jalan. Jadi para komisioner KPK haruslah konsolidasi, introspeksi untuk membangun soliditas dalam organisasi. Karena apabila keadaan seperti ini berlarut-larut, maka kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi KPK menjadi melorot dan KPK menjadi sebuah bangkai kapal perang yang sudah tidak berguna lagi untuk negeri ini. Jadi harus pimpinan di komisioner tersebut mereka harus kompak, jangan seperti sekarang ini
satu omong A, yang lain omong B, dan Tapi bawahan menjadi korban. institusinya masih kita butuhkan. Tetap dibutuhkan karena kondisi korupsi ini sudah kayak gurita merajalela kan, demikian. Bang Petrus? Ya, dalam kasus OTT kemarin, saya kira semua pihak, terutama KPK dan Puspom TNI, kembalikan ke hukumnya. Karena kita lihat di dalam KUHP, di dalam undang-undang tentang KPK, di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang TNI tahun 2004, undang-undang tentang peradilan militer, itu sudah lengkap diatur bahwa ini koneksitas. Dan kalau koneksitas terkait dengan, karena ini korupsi menyangkut kepentingan umum, kepentingan keuangan negara, bukan kasus-kasus terkait tugas kemiliteran, maka peradilan yang menyidangkan nanti adalah peradilan tindak pidana korupsi yang ada di setiap pengadilan negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi baik KPK maupun TNI duduk bersama, kalau memang salah buka kepada publik, ada yang salah minta maaf dan kembalikan kepada tim penyidik koneksitas. Bahwa mereka bersalah ya kita juga maklumi, dan mungkin masyarakat juga memaafkan asal mereka jujur mengakui bahwa ada yang salah. Kalau kedua institusi ini tetap mengedepankan egonya, tidak membentuk penyidik koneksitas, pra peradilan. Kalau misalnya diambil alih Menko Polhukam, ada harapan? Dia tidak punya wewenang. Tidak punya wewenang. Nah, itu berarti dia intervensi. Baik, para Saya juga coba tambahkan. Kalau KPK salah atau Puspom salah, ya harus dihukum. Ya, di samping minta maaf juga harus dihukum. Kita salah dihukum kok. Turun Ya, pangkat. nggak cukup minta maaf doang. Sekarang hukum. kan materai 10.000 selesai. Iya. Enak dong. baik, kita sudah sampai pada penghujung acara ini. RKN Media melalui acara Beda Kasus nanti akan kembali mendiskusikan bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Kita akan menunggu episode berikutnya. Selamat malam. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Bang Petrus, Bang Alfons, Bang Tatang, Bang Karel Tikwalu. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Terima kasih. Selamat malam.